Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Nah hari ini kita akan menginterpretasikan regresi linier yang kemarin sudah kita olah dengan SPSS ya teman-teman ya. Nah ini kita sudah olah dengan SPSS gitu ya di video sebelumnya. Terus kemudian muncullah output ini ya. Nah output ini itu apa sih yang bisa kita interpretasikan gitu dari hasil ini gitu ya. Yang pertama itu adalah di model summary ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah di ANOVA. Yang ketiga adalah di yang tabel koefisien. Nah, jadi tiga ini ya, 3 poin ini. Ini saya sudah pindahkan ke Word ya untuk memudahkan. Nah, model summary, apa yang bisa kita lihat dari model summary ini gitu ya. Nah, model summary itu mengilustrasikan pengaruh X ke Y ya. Nah, jadi pengaruh X ke Y itu sebesar berapa gitu ya. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai koefisien determinasi. Nah, sejumlah berapanya itu ada di kolom R square. Di sini terlihat 0,367, berarti pengaruh X ke Y itu sebesar 0,367 atau 36,7%. Itu pertama. Yang kedua, itu di tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu untuk melihat pengaruh simultan ya. Dengan melakukan apa? Uji F ya. Nah, ini ada nilai F hitung dan angka signifikansi. Nah, itu indikatornya. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk pengaruh simultan gitu ya, kan kita melakukan uji F tuh. Nah, indikatornya apa? Hipotesisnya diterima jika angka signifikan kurang dari 0,05, yang ini hasilnya kurang dari 0,05, itu berarti pengaruh simultannya itu signifikan ya, atau F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Nah, kita bisa lihat angka signifikansinya 0,00, berarti lebih kecil dari 0,05, berarti pengaruh simultannya berpengaruh secara signifikan ya. Jadi X1, X2 dan X3 itu berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara bersamaan ya. Nah, nanti untuk yang F saya akan bikin video tersendiri ya untuk menghitung F hitung dibandingkan dengan F tabel ya. Ini boleh salah satu ya karena keduanya itu selaras ya. Jadi kalau signifikansinya kurang dari 0,05 otomatis F hitung F tabel ya, mohon maaf ya, itu lebih besar daripada F hitung lebih besar daripada F tabel ya. Jadi kalau ini kurang dari 0,05, angka yang di sini itu lebih besar daripada F tabel ya. Nah, berarti bisa disimpulkan ini signifikan ya, atau hipotesisnya diterima untuk yang simultan ya. Nah, kita lihat lagi, itu poin kedua. Poin ketiga, apa yang bisa kita interpretasikan itu di kolom koefisien ya. Yang pertama itu adalah untuk melihat pengaruh parsial dengan melakukan uji T ya. Yang pertama, kita melihat apa gitu ya. Nah, masing-masing variabel diterima jika angka signifikansinya yang ini itu kurang dari 0,05 ya. Terus yang kedua adalah T hitung lebih besar daripada T tabel. Ya, jadi kalau ini kurang dari 0,05 berarti ini lebih besar daripada T tabel. Nah, itu indikatornya. Kalau seperti itu berarti X1 secara signifikan berpengaruh terhadap Y. Nah, kalau kebalikannya berarti tidak berpengaruh signifikan. Ya, nah bisa kita lihat ya. Untuk variabel X1, angka signifikansinya 0,197. 0,197 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Otomatis hipotesisnya ditolak ya. Nah, terus kemudian yang kedua, untuk X2, signifikansinya 0,015. Itu lebih apa daripada signifikansinya? Lebih kecil ya. 0,015 otomatis dia kan lebih kecil daripada 0,05 ya. Ini kan 0,1, di sini 0,05 ya, berarti diterima ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, angka signifikasinya 0,000, berarti lebih kecil daripada 0,05, berarti X3 berpengaruh signifikan terhadap Y, berarti otomatis hipotesisnya diterima ya. Untuk X1-nya tidak signifikan ya, tidak berpengaruh signifikan, X2-nya berpengaruh signifikan terhadap Y, X3-nya berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, terus kemudian yang keempat, apalagi yang bisa kita interpretasikan itu ada di kolom B yang ini. Nah, ini untuk apa? Untuk mengetahui rumus regresi. Nah, baik rekan-rekan kita ke bawah.
Nah, kita akan melihat rumus regresinya. Nah, baik ya. Nah, kita bisa lihat rumus regresi ya, teman-teman ya. Nah, rumus regresinya bisa kita lihat dari yang koefisien di kolom B ya. Rumus regresi itu Y sama dengan A itu konstanta ditambah B itu koefisien dari X1 ditambah B koefisien dari X2 ditambah B X3 ya. Kemudian ditambahkan error. Nah, berarti rumus regresinya adalah kita ke bawah di sini ya. Atau ke samping boleh ya. Nah, boleh langsung aja gini ya. Berarti Y sama dengan A. A itu konstanta, berarti 8,595 ya ditambah koefisien X1. Nah, ini besarnya koefisien X1 minus ya, berarti ini diganti min. Berarti Y sama dengan 8,595 dikurangi 0,134 X1 ditambah koefisiennya X2 0,157 X2 ditambah 0,381 X3 ditambah error. Nah, seperti itu ya. Itu saja ya teman-teman interpretasinya. Nah, ini satu catatan yang harus teman-teman teliti ya. Angka minus ini di sini tuh melambangkan ini ya, hubungan searah atau tidak searah. Jadi tidak melambangkan besar atau kecilnya. Kecilnya nilai ya. Kalau ini negatif berarti tidak searah. Berarti kalau misalkan X-nya naik, Y-nya turun. Ya, kalau X-nya turun, Y-nya naik. Begitu sebaliknya. Nah, kalau positif berarti searah. Kalau X-nya naik berarti Y-nya naik. Kalau X-nya turun berarti Y-nya turun. Nah, begitu. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita interpretasikan untuk regresi. Semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.